Kemudian Amel ditarik dan kepalanya dijedotin ke tembok sama siapa? Sama Abi Aulia, jeder. Satu kali hentakan yang sangat keras, langsung lemes. Karena Danu ini sempat melihat detik-detik Amel sedang sekarat di tangannya Abi. Maksudnya jedotin kepala Amel ke tembok itu atas perintah Yosep, Enggak pak, inisiatif aja. Ini nih, bapak ini yang menjadi saksi kunci jika pagi itu Abi Aulia benar-benar ada di TKP. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas sebuah babak baru dalam kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kabarnya pada bulan Februari 2025 lalu, satu tersangka yang setelah sekian lama status sebelumnya hanya wajib lapor, sekarang semua bukti yang mengarah kepada Abi Aulia cocok. Berkas perkara tersangka Abi Aulia juga sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Subang dan sehingga sudah seharusnya dirinya ditahan di Mapolda Jawa Barat. Udah ada kode P21, tahu kan artinya? Ya, berkas perkara mengenai Abi Aulia udah benar-benar lengkap. Setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Kalau kemarin-kemarin kemungkinan masih P18 yang artinya mungkin hasil penyidikannya belum lengkap, jadi belum bisa resmi ditahan. Dan nantinya akan diproses lagi penyerahan tersangka dan barang bukti, persidangan lain-lain, surat dakwaan sampai keputusan pengadilan, dan lain sebagainya. Di sini aku akan mengingatkan kembali buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap mengenai kesaksian Danu dan Mimin CS, kalian bisa nonton video yang ini dan ini. Silakan kalian bisa berlogika bersama, berpikir dan menganalisa karena apa yang aku sampaikan di kedua video itu sumbernya dari kesaksian Danu dan Mimin CS. Jadi gimana sih peran Abi Aulia dalam kasus ini? Cus tonton video ini sampai habis. Pada tanggal 18 Agustus 2021 terjadi penghilangan nyawa yang merenggut Ibu Tuti Soehartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Dan hingga kini kasus ini dikenal sebagai kasus Subang. Dan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, Danu menyerahkan diri ke polisi dan membeberkan semua yang dia ketahui, yang dia lihat ke kepolisian. Hingga akhirnya dapatlah 5 nama tersangka utama nih. Yang pertama Yosep, Mimin, anak tirinya Yosep yaitu Arigi dan Abi, dan terakhir Danu sendiri. Aku akan jelaskan mengenai perannya Abi Aulia ya, dan bagaimana kesaksiannya dari POV-nya Danu dan POV-nya si Abi. Di malam pembunuhan itu terjadi. Harap dengarkan baik-baik, berpikir dengan logika dan senetral mungkin supaya kalian bisa dapat poin utama. Mengapa Abi Aulia harus ditahan? Biar dapat gongnya, Pertama kita ke kesaksian Abi Aulia dulu yang katanya di malam pembunuhan itu terjadi, dirinya ada di rumahnya lagi main game. Pada tanggal 17 Agustus sekitar pukul 10.00, Abi sedang berada di kediamannya, baru bangun tidur. Kemudian tiba-tiba dia ditelepon sama teman mainnya yang ngajakin cus kita ke lapangan Sarangsari buat nonton pertandingan bola. Dan mereka baru berangkat pada jam 11.00. Dan baru pulang sekitar pukul 16, dan di jam 16.30 Abi tertidur dan baru bangun di jam 21. Nah, malam itu dirinya mengaku sempat mendengar suara Yosep berada di rumahnya. Di jam 1 malam, sudah masuk ke tanggal 18 Agustus nih, Abi sempat keluar dari kamarnya dan tidak melihat keberadaan Mimin dan Yosep. Dan menurut pengakuan Abi, malam itu dia nggak lanjut tidur, tapi main game dan nonton YouTube sampai jam 3 pagi. Kemudian dia ketiduran dan baru bangun di jam 8 pagi karena dirinya mendengar keributan bahwa ada polisi datang ke rumahnya untuk mencari keterangan atau mendapatkan keterangan dari Mimin. Dan dia baru tahu bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah Bu Tuti dan Amel di kampung Ciseti. Dan menurut kesaksian si emak-emak nih yang suka bantu-bantu di rumahnya Bu Mimin, pada tanggal 18 Agustus sekitar jam 6 pagi, dia datang ke rumahnya Bu Mimin untuk beres-beres rumah. Tapi hari itu dia nggak beres-beres kamarnya Abi nih, karena pintu kamar Abi dalam keadaan tertutup. Jadi kebiasaan mereka itu, kalau pintu kamarnya Abi ketutup, artinya di dalamnya ada orang.
Kalau pintunya melongo berarti orangnya lagi nggak ada. Nah, si saksi ini sebenarnya tidak bisa dianggap meyakinkan juga. Kenapa? Bisa dibilang dia hanya berspekulasi tanpa tahu, oh orangnya ada nih. Kan dia nggak masuk ke kamar itu. Bisa jadi kan pintunya ketutup, tapi orangnya nggak ada di dalam. Kurang begitu pasti. Dan dari dalam kamar juga nggak kedengeran suaranya Abi. Ini menurut aku ya, kalau aku jadi si emak-emak itu, tok tok, maaf Dan Abi ada di dalam nggak? Ini kamarnya mau dibersihkan. Kalau ada suaranya nyaut atau orangnya yang di dalam buka pintu terus wujudnya ada, kan bisa dipastikan bahwa oh Abi emang ada di kamar nih. Tapi kan nggak bisa dipastikan ada atau enggaknya. Emak-emak itu nggak make sure. Dan ditambah lagi di lingkungan rumah khususnya di kamar Abi tidak ada rekaman CCTV, nggak dipasang CCTV. Jadi nggak bisa juga dipastikan kalau selama pembunuhan itu terjadi, Abi Aulia ada di dalam rumah. Aku cari informasinya pun memang di area sekitar tempat tinggalnya Abi nggak ada CCTV atau bukti rekaman yang memperlihatkan mereka semua ada di rumah di jam-jam krusial pembunuhan itu terjadi lah. Kurang meyakinkan. Atau kalau enggak adalah satu aja gitu tetangganya yang punya rekaman CCTV mungkin yang bisa membuktikan oh mereka ini bener loh, mereka semua ada di rumah itu waktu pembunuhan itu terjadi. Tapi kan nggak ada. Ora ono, ce. Baru hanya keterangan tetangga aja gitu. Kita akan menuju ke TKP berdasarkan POV-nya Danu pada malam pembunuhan itu terjadi. Jadi pada malam itu, Danu posisinya disuruh ngumpet kan di pinggir garasi sama si Pak Yosep. Tapi tidak lama kemudian dia melihat Arigi masuk melalui pintu depan disusul sama si Abi. Arigi pakai hoodie warna hitam sedangkan Abi pakai hoodie warna putih. Dan pada pukul 00:30 Yosep keluar dari pintu depan memanggil Danu, kemudian Danu masuk dan situasi di dalam rumah sudah gelap. Jadi waktu itu Yosep kan nyuruh Danu buat ambil golok di dapur, tepatnya di samping gas LPG. Tapi pas mau dikasihin ke Yosep, kan goloknya langsung direbut tuh sama si Arigi. Kemudian Yosep nyuruh Danu buat nunggu lagi di luar. Kurang dari 5 menit setelah berada di luar, si Danu kan nunggu lagi nih di tempat sebelumnya. Dari dalam rumah dia dengar suara cekcok. Jadi si Danu nih melihat Yosep menghabisi Bu Tuti. Oke, kronologi lengkapnya juga udah aku jelasin di video sebelumnya. Skip ke perannya Abi ya. Setelah Bu Tuti dihabisi, kemudian Yosep bersama Arigi dan Abi masuk ke kamarnya Amel yang saat itu sedang tertidur dengan handsfree yang masih menempel di telinganya. Jadi tangan kirinya Amel dipegangin sama Danu dan tangan kanannya dipegangin sama Arigi. Ini juga udah pernah aku jelasin kronologi lengkapnya. Nah, Amel kan dipukul nih pakai stick golf sama Yosep kan sampai kepalanya agak miring ke kanan. Kemudian Amel ditarik dan kepalanya dijedotin ke tembok sama siapa? Sama Abi Aulia, jeder. Satu kali hentakan yang sangat keras, langsung lemes. Sesuai ya dengan kesaksiannya Danu dan polisi yang menciduk Abi Aulia. Karena Danu ini sempat melihat detik-detik Amel sedang sekarat di tangannya Abi. Gitu. Dan pada saat polisi nanya, apakah kamu melakukan perbuatan itu disuruh Yosep? Ini polisinya nanyanya ke Abi ya. Maksudnya jedotin kepala Amel ke tembok itu atas perintah Yosep, ce? Enggak pak, inisiatif aja. Kemudian aksi apa lagi yang dilakukan Abi? Dia keluar dari kamar Amel sama kakaknya untuk membantu menyeret tubuh Bu Tuti ke kamar mandi untuk dibersihkan. Karena emaknya, Bu Mimin ini udah standby di kamar mandi nih buat bersihin jasad keduanya. Setelah nganter jasad Bu Tuti, Abi dan kakaknya cus ke kamarnya Amel buat ngacak-ngacak kamarnya si Amel. Selanjutnya setelah jasad Bu Tuti dimandikan, Abi, Arigi, Yosep, dan Danu membopong tubuh Bu Tuti, membawanya melalui gudang menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka. Yosep megangin pundak sebelah kanan, Danu pegangin bagian punggung, Arigi pegangin bagian punggung ke arah pinggang, dan Abi pegang bagian kaki. Dan sama mereka, jasad Bu Tuti sempat ditaruh di teras belakang, dijagain dulu sama si Danu, sementara Abi dan kakaknya kemana lagi? Balik lagi mereka ke dalam untuk ngacak-ngacak ruangan kantor yayasan di dekat ruang tamu. Lalu apalagi perannya Abi Aulia? Dialah yang memarkirkan mobil Alphard. Jadi kan awalnya mobil Alphard posisinya menghadap ke garasi, kemudian diputar sehingga posisinya membelakangi garasi. Ada cerita lagi nih di sini.
Dan posisi ban sebelah kanan mobil naik ke teras rumah. Artinya si pengendara Alphard kurang begitu mahir mengemudikan mobil. Sekitar pukul 6.30 pagi, ada seorang saksi yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Subang Tanjung Siang. Ini nih, Bapak ini yang menjadi saksi kunci jika pagi itu Abi Aulia benar-benar ada di TKP. Pagi itu kondisi jalan masih sangat sepi. Di jam itu, dia melintas tepat di depan TKP dan mobil angkot yang dikendarainya sempat terhalang oleh mobil Alphard yang keluar gerbang. Jadi mobilnya lagi parkir mundur menyesuaikan space, tapi dari gerakannya agak kikuk gitu. Kayak bukan orang yang mahir mobil gitu, kayak orang baru belajar. Sehingga posisinya mundurnya nggak lurus, tapi melintang dari gerbang ke arah garasi. Dan pas parkir itu sempat membuat lalu lintas yang tadinya lagi sepi nih, lama-lama kan jadi macet gitu. Dan bikin si amang angkot nih kayak emosi gitu, sampai bilang, yang bener dong bawa mobilnya. Si amang angkotnya sampai bilang kayak gitu. Amang angkotnya kan kesel nih, otomatis kalau kita kesel, pasti refleks kan pengen cari tahu siapa sih yang nyupir. Dia nengok nih ke arah kursi kemudi, dia nggak kenal siapa yang bawa mobil, tapi dia bisa melihat dengan jelas perawakan orang yang lagi parkirin mobil Alphard itu, karena posisi kaca mobil bagian kemudi setengah terbuka. Dan ketika amang sopir angkot itu dipanggil kembali untuk bersaksi, dia bisa memastikan bahwa orang yang memarkir mobil Alphard itu perawakannya mirip dengan Abi Aulia. Tapi Abinya nggak mau ngaku, dan dia mengaku kalau dia nggak pernah melihat amang sopir angkot itu. Dan Abi mengaku kalau dia tidak bisa mengendarai mobil. Ditanya lagi nih sama polisinya, kalau emang Anda tidak bisa bawa mobil, kenapa Anda punya SIM A dan SIM C? Dijawab sama Abi gini, jadi Pak, waktu itu jujur saya mau bikin SIM C tapi nembak. Nah pas SIM-nya jadi, ternyata yang jadi itu malah SIM A. Oh gitu ya, oke. Salah nembak. Ya. Emang kalau nembak SIM A sama SIM C sama ya prosesnya? Ini jujur aku nanya ke kalian deh ya, atau ditangani sama calo yang sama, atau mungkin berbeda, kok bisa salah gitu. Gak mungkin juga kan itu SIM A buat di foto persyaratan pinjol, kecuali sengaja nembak SIM A biar punya lisensi bawa mobil. Saksi berikutnya nih, seorang ibu-ibu yang juga teman satu klub voli bareng sama Bu Tuti. Pada pukul 5:55 pagi, saksi bersama anaknya melintas di depan TKP untuk mengantarkan pesanan nasi kotak ke peternakan sapi. Kemudian pas saksi pulang dari mengantar pesanan catering dan melintasi TKP untuk yang kedua kalinya, dia melihat mobil Alphard sudah terparkir menghadap ke jalan dengan posisi yang aneh. Dan dia sempat melihat seorang laki-laki menggunakan penutup kepala dan masker mengendarai sepeda motor dari arah TKP. Dan laki-laki itu sempat menghampiri saksi karena saksi kan punya warung makan. Dan si laki-laki misterius itu mampir ke warung makannya si ibu untuk beli gorengan. Dan yang bikin saksi makin merasa aneh adalah laki-laki ini tiba-tiba saja nanya, "Bu, tahu nggak kalau di sana ada kejadian?" Si ibu merespon kejadian apa, tapi laki-laki itu nggak jawab. Dan si ibu pemilik warung ini sempat melihat wajah laki-laki itu karena maskernya sempat diturunin sampai ke dagu. Si ibu ini dipanggil dong ke Polda Jawa Barat untuk dihadirkan sebagai saksi. Nah Bu, kira-kira laki-laki yang ibu maksud nih di antara mereka ini yang mana? Yang ibu lihat di pagi itu loh ya. Si ibu bilang, yang ini Pak. Dia nunjuk siapa? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Abi Aulia. Sekali lagi the power of emak-emak. Hebat. Jangan remehkan emak-emak loh ya. Suami selingkuh aja mereka bisa tahu. Apalagi cuma mengingat-ingat bentuk dan perawakan orang. Dan hingga saat ini Abi Aulia masih ditahan di Polda Jawa Barat. Ada kok videonya, kalian searching aja. Udah resmi ditahan dia. Dan kenapa yang dua lagi belum ditahan? Ya mungkin berkas perkaranya belum lengkap sehingga belum memenuhi persyaratan atau belum layak untuk ditangkap mungkin ya. Doain aja guys supaya kasus ini cepat-cepat selesai. Cepat menemukan titik seterang-terangnya supaya pihak keluarga dan almarhum Bu Tuti dan Amel mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sayang banget sih kemarin pelaku utamanya cuma 20 tahun, Pembunuhan berencana gitu loh, kayak nggak adil banget.
Dan kasusnya lama banget. By the way nih ya, masih ada aja yang bilang Danu itu pelaku tunggal. Cenah, aduh ya, orang awam juga bisa nebak-nebak kali gimana caranya satu orang itu menghabisi dua orang dengan berbagai cara yang heboh gitu. 5 orang aja hampir kesiangan, apalagi cuma satu orang. Ya kalau emang si Danu pelaku tunggal harusnya udah dari dulu banget dong ketahuan. Ini kan setelah dieksekusi, kemudian 2 orang itu dimandikan dulu, diparkirin dulu tuh mobilnya, digotong dulu satu persatu, baru ditumpuk. Ya terserah sih buat kalian yang mau percaya kalau Danu pelaku tunggal. Cuma kalau aku ditanya kayak gitu, nggak masuk logika aja kalau dia pelaku tunggal. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih kok lama banget ya ketahuannya, sama aja aku pun bertanya-tanya, nih dukun yang nutupinnya pasti kuat banget. Sorry keceplosan. Gak usah kalian anggap omongan aku yang tadi ya. Dan aku di sini bukan untuk menyudutkan siapapun ya. Apa yang aku sampaikan ya emang ada sumbernya. Buat kalian yang malas baca dan pengen dengerin, ya udah nih aku rangkumin biar enak ngikutin alurnya. Oh ternyata ini begini loh. Oh ternyata itu begitu loh. Dan mari kita berpikir bersama-sama ya. Semua orang bebas berpendapat. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Well, itulah tadi babak baru dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tentang Abi Aulia yang kini sudah resmi ditahan oleh Polda Jawa Barat. Mari kita doakan juga semoga Tuhan segera membukakan kasus ini sejelas-jelasnya. Kita juga berdoa untuk keluarga korban khususnya selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, yakin pasti akan segera terbongkar. Kita percaya yang namanya kuasa Tuhan, kalau yang namanya kejahatan tidak akan pernah menang dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Mau ditutupin pihak yang berpangkat sekalipun, orang berpengaruh sekalipun, kalau Tuhan bilang bongkar sampai ke akar-akarnya bongkar. Nah sekian dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir untuk tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya by request. Apapun itu kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silahkan tulis di kolom komentar. Aku mau ingetin juga nih buat kalian yang suka dengan podcast horor dan penelusuran horor, bisa datang ke channel Huru Hara Horor, di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Ada aku sebagai host penelusuran buat kalian yang mau lihat aku bisa ngelihat setan-setan dan menerawang bangunan terbengkalai. Cus tonton di channel Huru Hara Horor. See you on the next video. Dadah!